Kakang, sekarang ini aku bahkan tidak dapat mengatakan apakah ayahku lebih baik dari Raden Haluang. Keduanya telah mati, keduanya adalah bangsat dan bahkan pengkhianat. Entah mengapa jiwaku terukir dari seorang ayah yang begitu pengecut, sementara guru dan Kakang Sasongko yang tidak bersalah telah menjadi korban. Tangis itu meledak dan mengguncang relung hati Waskita Muda. Lantai rumah menjadi basah akibat air mata yang tertumpah. Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Dataran tinggi Dieng diapit oleh jajaran perbukitan di sisi sebelah utara dan selatan. Di kawasan ini begitu banyak bangunan candi yang terlantar akibat tertimbun abu letusan gunung di masa lampau. Galuh membawa tubuh Waskita yang pingsan itu ke salah satu reruntuhan candi yang terletak agak di ujung selatan. Disitulah Galuh merawat luka Waskita sambil menunggu kedatangan Kiai Wiseso yang hadir 3 hari kemudian. Bekas pukulan di punggung Waskita menyisakan gambar telapak tangan dan aroma daging yang hangus. Agaknya orang yang melakukan serangan menggelap itu menguasai semacam ajian tapak geni. Hampir seharian penuh kesadaran Waskita naik turun. Di hari kedua, Waskita bisa merasakan betapa tubuhnya ditidurkan dalam posisi miring agar punggungnya tidak tertekan oleh bebatuan lantai candi. Selama itu pula Waskita tidak mengenakan pakaian bagian atas karena luka di punggungnya diburuhi ramuan dedaunan. Galuh Kusumawardhani memang mempunyai sedikit pengetahuan tentang berbagai daun dan akar-akaran sebagai obat. Pergaulannya dengan Kiai Wiseso membuatnya tidak ragu dalam meramu obat untuk luka bakar di punggung Waskita. Tetapi semua itu dilakukan dalam diam dan wajah yang muram. Waskita Muda menjadi serba salah. Amarah akibat perbuatan Galuh tidak bisa diungkapkan, sementara pada sisi lain ia harus mengakui bahwa gadis yang baru lepas dari masa remajanya itu telah menyelamatkan nyawanya sebanyak 2 kali. Waskita Muda seolah tidak mengenali diri dan perasaannya. Apakah saat ini ia masih mencintai gadis ini atau bahkan sudah membencinya? Selama 2 hari, kedua anak muda itu tidak saling berbicara, kecuali hal-hal yang penting terkait pengobatan. Misalnya Galuh harus berdesis lirih, minta agar Waskita bergeser atau memiringkan tubuhnya, dan lain-lain. Bahkan ketika Galuh membuat bubur untuk Waskita, ia hanya meletakkannya di depan Waskita begitu saja, wajahnya cenderung muram dan selalu menunduk. Di hari ketiga, Kiai Wiseso datang. Agaknya Galuh dan Kiai Wiseso sebelumnya sudah membuat janji pertemuan di dataran tinggi Dieng ini. Hanya saja, sejak kedatangan Kiai Wiseso, Galuh menghilang. Ia meninggalkan pesan sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya melalui Kiai Wiseso bahwa ia akan menyerahkan diri untuk dihukum setelah urusannya dengan Raden Haluang selesai. Waskita sendiri diliputi rasa gelisah. Di sudut hatinya ada keinginan untuk membantu Galuh menemukan pusaka pedang Kiai Sukayana dan membuat perhitungan dengan Raden Haluang. Akan tetapi, di saat yang sama ia lebih mengkhawatirkan keadaan gurunya dan Sasongko yang telah ia tinggalkan lebih dari 1 purnama. Pada akhirnya, Waskita memang memilih untuk segera pulang ke Pesantenan. Apalagi Galuh ternyata tidak lupa untuk tetap menyelamatkan kitab dan pusaka Pesantenan di saat ia terluka. Setelah hampir 2 pekan dalam perawatan Kiai Wiseso, wadak Waskita benar-benar pulih seperti sedia kala. Luka-luka itu memang meninggalkan bekas, akan tetapi sama sekali tidak berpengaruh atas kondisi tubuhnya lagi. Setelah mengaturkan rasa terima kasih kepada Kiai Wiseso dengan perasaan yang serba tidak menentu, Waskita berpamitan dan meninggalkan dataran tinggi Dieng. Niatnya sudah bulat untuk secepatnya kembali ke Pesantenan dan menengok keadaan guru dan kakak seperguruannya yang telah ia tinggalkan selama hampir 3 purnama.
Dengan kitab pusaka perguruan yang sudah ada di tangannya, Waskita merasa tidak perlu lagi menunda kepulangan. Tentang hukuman untuk Galuh, biarlah nanti guru dan Kakang Sasongko yang memutuskan, desis Waskita dalam hati. Akan tetapi, setibanya di pesantenan, Waskita mendapati kenyataan yang memilukan. Ternyata daya rusak racun Raden Haluang itu terlalu kuat, sehingga gurunya Kiai Pesantenan telah meninggal dunia 3 hari sejak keberangkatannya. Bahkan 3-4 pekan setelah kematian gurunya, rumah itu kembali kedatangan beberapa orang tamu yang mengenakan tutup wajah dan mengobrak-abrik rumah. Tujuan mereka begitu jelas, mencari Sasongko yang telah melukai Raden Haluang dan kemudian membunuhnya. Agaknya ini terjadi setelah pertemuan Waskita dengan Raden Haluang di daerah Wonosobo. Saat Waskita terluka dan diselamatkan oleh Galuh, ternyata Raden Haluang langsung mengutus orang-orangnya ke pesantenan dan membunuh Sasongko yang ia yakin masih belum pulih kondisinya setelah terkena racun. Hati Waskita mudah tercapik-capik menghadapi kenyataan bahwa orang-orang tercinta di sekitarnya telah berpulang dengan cara yang mengenaskan. Semua berpulang tanpa ia sempat menungguinya. Tiba-tiba saja hati Waskita diliputi kegalauan. Ia kebingungan. Haruskah ia menyusul Galuh Kusumawardhani dan membunuhnya sebagai bentuk balas dendam atas kesalahannya kepada guru dan kakak seperguruannya? Ataukah ia cukup mencari dan membunuh Raden Haluang yang merupakan sosok utama di balik musibah keluarga perguruan pesantenan ini? Sambil menata urusan dan menyelesaikan kewajiban yang terkait di rumah gurunya Kiai Pesantenan, Waskita membutuhkan waktu hampir 2 purnama sebelum memutuskan untuk mengembara. Akan tetapi, malam menjelang wayah sepi bocah, rumah gurunya kembali gaduh saat ada seekor kuda yang meringkik dan masuk ke halaman rumah membawa sesosok tubuh yang terkulai di atas pelana. Sosok tubuh lemah yang penuh luka arang keranjang dan bahkan hampir menemui ajal itu adalah Galuh Kusumawardhani. Agaknya dalam kondisi tubuh lemah dan penuh luka, ia memaksakan diri berpacu ke pesantenan. Setibanya di halaman rumah, tubuh itu terjungkal dan pingsan. Ketika tersadar, ia tersenyum lemah kepada Waskita sambil berkata, "Kakang Waskita, aku siap menerima hukuman dari guru. Aku telah berhasil membunuh Raden Haluang." Musim dingin terasa datang lebih cepat. Daun-daun hijau yang seharusnya masih bisa berpegangan erat pada tangkainya, entah mengapa berubah menguning dengan cepatnya dan kemudian berguguran seiring berhembusnya angin senja. Galuh menangis meraung-raung, manakala mengetahui bahwa guru dan juga Sasongko kakak seperguruannya ternyata telah tewas akibat perbuatannya. Rasa sesal yang membuncah membuatnya mencoba untuk bunuh diri dengan menghantamkan kepalanya di batu kali sebesar kepala kerbau yang ada di sungai belakang rumah. Ketika perbuatannya itu tidak juga membuatnya mati, di lain waktu ia bahkan sempat menyayat tubuhnya dengan senjata kujang yang masih ada sisa racunnya. Awalnya semua itu membuat Waskita muda kebingungan. Batas membenci dan mencinta memang setipis irisan rambut yang terbelah 2. Hingga akhirnya ia berusaha menempatkan diri sebagai pengganti Kiai Pesantenan. Galuh, aku tahu kau menyesali semua yang telah terjadi. Akan tetapi, bunuh diri bukanlah sebuah sikap satria, sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru kita Kiai Pesantenan. Kau mati pun tidak akan membuat guru dan Kakang Sasongko hidup kembali. Maka berhentilah bersikap konyol dan jangan sekali-sekali mencoba bunuh diri lagi. Berkata Waskita dengan nada dalam dan sikap yang bersungguh-sungguh. Dalam waktu dekat ini, aku akan berkelana tanpa tujuan, sekedar untuk menuruti kata hati. Kau bisa tinggal di sini mengurusi semua yang ditinggalkan guru. Semoga kau menemui jalan terang dan guru serta Kakang Sasongko memaafkan semua kesalahanmu.
Waskito berusaha berbicara sesedikit mungkin. Di saat ia mendoakan semoga gurunya dan Sasongko memaafkan Galuh, sebenarnya hatinya sendiri masih kebingungan apakah ia juga sudah memaafkan adik seperguruannya itu. Ternyata keesokan harinya Galuh sudah bersimpuh di hadapan Waskito sambil menangis terisak-isak. Ia kembali menyatakan penyesalannya, tetapi ia memutuskan untuk pergi. Kakang, cerita ayahanda Bayu Gumelar ternyata penuh dusta dan menebar racun kebencian dalam hatiku. Seolah guru telah menelantarkan ibu kandungku, padahal sebenarnya ayahlah yang telah dibutakan kecemburuan. Rasa iri, dengki, dan nafsu berkuasa atas diri kakak angkatnya, yaitu guru kita. Pergaulan ayah dengan Raden Haluang semakin membutakan nalar dan pikiranku, sehingga berbuat bodoh dan mencelakakan guru dan Kakang Sasongko. Nafas Galuh Kusumawardhani tersengal-sengal, sementara pipinya basah oleh siraman air mata. Kakang, sekarang ini aku bahkan tidak dapat mengatakan apakah ayahku lebih baik dari Raden Haluang. Keduanya telah mati, keduanya adalah bangsat dan bahkan pengkhianat. Entah mengapa jiwaku terukir dari seorang ayah yang begitu pengecut, sementara guru dan Kakang Sasongko yang tidak bersalah telah menjadi korban. Tangis itu meledak dan mengguncang relung hati Waskito muda. Lantai rumah menjadi basah akibat air mata yang tertumpah. Aku sebenarnya ingin mati menyusul guru dan Kakang Sasongko. Tapi jika Kakang Waskito minta aku tidak berbuat konyol dengan membunuh diri, maka aku akan menuruti perintah Kakang. Bahkan jika masih ada sedikit rasa tidak membenci dalam hati Kakang, maka aku siap mengabdikan sisa hidupku ini untuk melayani Kakang. Jika tidak, izinkan aku meninggalkan rumah ini, Kakang. Aku akan menghabiskan sisa umurku untuk bergelut dengan rasa penyesalan ini sepanjang hari, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Ini adalah hukuman yang harus kujalani seumur hidupku. Tangisan itu sempat mengiris kalbu. Hanya saja kalbu itu sempat mengeras sehingga tidak tertumpah rasa belas kasihan. Waskito memang sengaja mengeraskan hatinya untuk tidak menanggapi permintaan Galuh. Ia merasa pada tahap ini apapun keputusan yang diambilnya belum tentu memberi hasil yang terbaik bagi Galuh maupun bagi dirinya sendiri. Maka biarlah alam yang mengambil alih, biarlah semua bergulir hingga hukum alam menempa mereka yang berdosa. Maka pagi itu dengan latah gonte, Galuh meninggalkan pesantren menuju dataran tinggi Dieng. Kakang, andai kebencianmu sudah terkikis dan masih ada sedikit rasa pada adik durhakamu ini, aku menunggumu di puncak Dieng. Bibir Waskito muda terkatup rapat. Ia memilih bungkam dan bahkan kemudian bergegas menuju belakang rumah di mana Kiai Pesantenan dan Kiai Sasongko dimakamkan. Di atas tanah yang sudah mulai mengering itu, Waskito menundukkan wajah sambil melantunkan doa.